Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, agenda kita kali ini akan melanjutkan beberapa fungsi yang terdapat dalam pemrograman PHP, yakni terkait dengan fungsi echo dan print. Pada praktik kali ini silahkan teman-teman jalankan kembali untuk SAMPP-nya dan pastikan untuk web servernya itu sudah running. Kemudian bisa membuka project yang sebelum pernah dibuat, yaitu di folder web 02 dengan nama index.php. Kalau kita perhatikan, ini fungsi echo dan print ini digunakan untuk menampilkan pesan ke layar. Jadi contohnya adalah seperti ini. Ini script untuk menampilkan pesan ke layar. Ini ada PHP text white cat echo I love variable text yang nanti isinya itu adalah white cat ya. Kita coba kita simpan dulu. Kemudian kita coba ya, localhost web 02. Oke. I love white cat. Lah ini sudah ditampilkan. Jadi untuk variable txt ini ditampilkan setelah kata I love variable txt. Kemudian untuk contoh penulisan lain, ini misalkan ini ya, txt with school I love txt apa, tanda seru. Nah, ini adalah contoh penulisan yang lain. Kemudian ini ada beberapa perbedaan antara echo dan print. Yang pertama ini no return value untuk yang echo, kemudian untuk yang print ini ada return value-nya. Kemudian untuk echo ini multiple parameters, untuk print ini hanya satu ya. Kemudian echo ini menampilkan processingnya itu lebih cepat, sedangkan print ini lebih lambat. Nah, kemudian ini echo ini bisa digunakan untuk menampilkan tag HTML juga. Ini langsung kita coba. Jadi seperti ini ya, kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, PHP is fun, hello world, I am about to learn PHP. This string was made with multiple parameters. Jadi implementasinya echo itu adalah seperti ini. Ini multiple parameters. Artinya ketika kita menuliskan echo ini satu kata, kemudian ini juga satu kata, ini terpisah-pisah. Ini adalah multiple parameter, artinya nanti tetap bisa digabung sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk yang atas ini adalah penulisan tag untuk HTML-nya. Nah, setelah itu untuk yang print ini karena tadi hanya satu argumen, itu nanti contohnya adalah seperti ini. Kita paste, kemudian kita simpan, kita refresh. Ya, ini dua baris, jadi memang inputannya ini hanya cukup satu ya, bisanya itu hanya satu argumen. Kemudian untuk echo ini untuk menampilkan variabel ya, jadi kita coba dulu. Seperti ini kita simpan, kita refresh. Nah, learn PHP, studi PHP at google.com, kemudian ada angka 9. Itu artinya apa? Artinya variabel txt1 ini mengambil dari sini, kemudian untuk penulisannya ini di antara tag HTML H2, kemudian dipisahkan oleh tanda titik. Ini untuk penulisan echo, kata-kata string, kemudian ditambah dengan variabel di tengahnya. Kemudian untuk yang paling bawah, ini ada penjumlahan yang langsung menjumlahkan dua variabel. Setelah itu kita lanjutkan print untuk menampilkan variabel. Ini juga bisa digunakan. Jadi untuk menampilkannya ini adalah seperti ini ya. Ini tidak ada perubahan. Ini juga sama apabila kita menggunakan print, ini format tulisnya juga sama. Ini adalah tag HTML-nya, kemudian diikuti tanda titik untuk memisahkan antara tag HTML dan variabel PHP-nya, kemudian diikuti titik lagi, kemudian ditutup dengan tag HTML atau tag penutup dari HTML.
Topik selanjutnya adalah variabel. Jadi variabel ini digunakan untuk menyimpan pesan, menyimpan beberapa tipe data, contohnya pesan gitu ya. Misalkan pesan dalam bentuk string. Kemudian ada juga menyimpan untuk integer, float, boolean, array, object, null, dan resource. Kemudian ini adalah contoh dari penulisan PHP string. Ini saya contohkan. Kita simpan. Nah, ini muncul tulisan hello world. Jadi hello world ini kata-kata yang pertama ini disimpan ke dalam variabel X, sedangkan untuk yang kedua ini ditulis atau disimpan ya di dalam variabel Y. Misalkan variabel Y-nya saya ganti menjadi I am Indonesian. Nah, gini ya, kita coba refresh I am Indonesian. Jadi I am Indonesian ini disimpan ke dalam variabel Y yang ditampilkan lagi menggunakan echo. Itu contoh untuk penulisan PHP string, isinya itu karena string. Kemudian untuk topik selanjutnya ini ada yang namanya PHP integer. Ini terdapat beberapa aturan terkait dengan penggunaan tipe data integer. Satu, harus mempunyai minimal 1 digit ya, karena kalau enggak gitu nanti dia kebacanya kalau nggak salah itu sebagai nol atau ya nggak ada isinya gitu. Untuk yang kedua ini tidak diperbolehkan mempunyai koma desimal karena tipenya itu adalah integer, kemudian dapat bernilai positif maupun negatif. Nah, kita dapat menggunakan fungsi var_dam ini untuk mengetahui tipe data dan isi dari variabel. Langsung kita coba, kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, ini terdapat contoh ya, contoh dari penerapannya. Ini integer 5985, 5985 ini adalah isi dari variabel X. Sedangkan untuk var_dam ini untuk menampilkan tipe data dari si X itu sendiri. Seperti itu ya. Kemudian ini terkait PHP float. Jadi isinya float ini adalah koma ya, terdapat angka bilangan desimal. Nanti kita simpan, kita eksekusi. Nah, ini isinya adalah 10,365. Ini artinya terdapat 3 digit di belakang koma. Ini dengan tipe data float. Itu bisa ditampilkan dengan fungsi var_dam, kemudian nama variabelnya itu adalah X ya. Untuk PHP boolean, ini namanya terdapat nilai X, variabel X isinya true, untuk variabel Y isinya false. Jadi di tipe data booleans ini hanya bernilai 2, ya ini yang true atau false ya. Kemudian untuk yang 11 ini fungsi penggunaan variabel dan operator. Fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam variabel. Ini kita contohkan. Nah, ini PHP X kita mendefinisikan angka integer dari variabel X itu adalah 50. Kemudian untuk variabel Y ini nilainya adalah 4. Dan nanti kita echo atau kita tampilkan ke layar penjumlahan, hasil penjumlahan dari variabel X plus variabel Y. Kita simpan dan kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah 54. Hasil penjumlahan dari 50 tambah 4 adalah 54. Kemudian di selanjutnya ini untuk konstanta dan operator. Ini konstanta ini menyatakan nilai yang tetap di dalam program. Penulisannya selalu diupdate tanda petik tunggal atau petik ganda. Ini HTML, kita coba copy. Kita simpan. Dan kita refresh ya. Pi, ya ini nilai Pi-nya itu 3,14, sedangkan kelilingnya itu adalah 6280. Ini asalnya dari mana? Itu asalnya ini kita mendefinisikan pi ini senilai 3,14, kemudian jari-jari, variabel jari-jari kita isikan dengan 1000, kemudian untuk rumus dari penghitungan keliling itu adalah 2 kali pi kali
jari-jari. Nah, pi yang di sini ini kita ngambil dari konstanta. Artinya penulisan konstanta ini ditulis dengan tanda petik. Artinya ketika kita memanggil pi, otomatis pi yang di sini adalah 3,14. Silahkan teman-teman coba, dan di akhirnya ini adalah ditampilkan hasil dari penghitungan keliling. Setelah itu ada operator aritmetik. Ini kita coba. Kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, ini adalah tampilan dari operator matematika. Ini contohnya di variabel penjumlahan kita menyimpan hasil dari 2 tambah 4, artinya 2 tambah 4 itu sama dengan 6. Nah, nanti disimpan ke dalam variabel penjumlahan, kemudian untuk variabel pengurangan ini bernilai 6 minus 2, artinya 4. Kemudian hasil dari perkalian 5 kali 3 nanti disimpan ke dalam variabel perkalian. Kemudian 15 dibagi 3 nanti disimpan ke dalam variabel pembagian. Kemudian yang terakhir ini untuk penghitungan modulus 5 modulo 2 ini hasilnya nanti disimpan ke dalam variabel modulus. Kemudian semuanya ini ditampilkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah contoh penulisan yang sebelumnya telah kita bahas terkait dengan variabel, ya ini terdapat string, kemudian kita akan menambahkan variabel yang sebelum variabel ini ditambahkan tanda titik dan setelahnya tanda titik. Setelah variabel tanda titik. Jadi nanti kita bisa menyisipkan variabel di antara string sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, nah ini hasilnya ya. Kemudian kita ada juga untuk operator perbandingan. Jadi operator perbandingan itu apa sih? Operator perbandingan ini adalah untuk mengetahui apakah nilai yang kita inputkan atau nilai yang akan kita uji itu bernilai true atau false. Kita ini kurang gini ya, kurang gini, kita simpan. Kemudian kita refresh. Error ya, ini gini kali ya. Oh, kurang titik koma. Oke, kita simpan. Kita refresh. Nah, ini bool false ya. Cara membacanya adalah variabel X ini bernilai 4, variabel Y ini bernilai 5, kemudian apakah X ini sama dengan Y, jadi apakah 4 ini sama dengan 5, ya tentu jawabannya adalah tidak, atau false, atau salah. Makanya dia menampilkan nilai false, sedangkan untuk tipe data dari nilai ini sendiri adalah boolean. Jadi sekian ya materi kali ini. Ini terkait tugas, nanti silahkan dicoba dan diikuti. Sekian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.